Mati ajalah kau. Ups. Orang-orang NPD itu selalu merasa nggak level sama orang di bawahnya gitu ya. Kami seupai gitu ya. Assalamualaikum Sobat Jeritan Wanita. Kembali lagi nih sama aku Nida Sanghari di channel YouTube Jeritan Wanita. Wah, seneng banget ya akhirnya bisa bertemu lagi di cerita Jeritan Wanita. Kali ini yang bakalan kita bahas sesuai judul kalian udah baca, kita akan bahas tuntas mengenai masalah NPD. Yang akhir-akhir ini tuh pasti banyak banget dari kalian tuh yang mendengar apa sih NPD dan gimana sih sebenarnya ciri-cirinya gitu kan. Nah, kali ini aku bakalan bacain sebuah kisah yang aku dapetin dari laman Facebook gitu ya. Dan dia tuh bercerita soal suaminya, soal rumah tangganya yang dia memiliki pasangan yang memiliki ciri-ciri NPD. Nah, jadi jangan lupa buat nonton video ini sampai habis. Dan jangan lupa subscribe channel Jeritan Wanita, like, komen, dan aktifkan notifikasinya. Oke, langsung aja aku bacain cerita Jeritan Wanita. Nanti setelah aku bacain cerita, kita lanjutin buat bahas apa itu sebenarnya NPD dan apa aja sih ciri-cirinya. Oke, kita langsung aja. Ini dia cerita Jeritan Wanita. Namaku Maya dan aku sudah menikah dengan suamiku bernama Rusli. Oke, nama Maya dan Rusli ini adalah nama samaran atau bukan nama sebenarnya ya teman-teman. Kami sudah menikah selama 15 tahun lamanya. Aku mau bercerita gimana aku masih berjuang menjalani rumah tangga ini. Kalau dari luar, kami terlihat pasangan yang romantis dan sangat beruntung. Akan tetapi, mau sebaik apapun orang luar katakan, hanya pasangannya lah yang tahu dia sebenarnya. Bener banget nih teman-teman ya. Awal mula aku bertemu suamiku dulu waktu kami bekerja di tempat yang sama. Suamiku adalah seorang yang jabatannya itu lumayan tinggi di perusahaan tersebut. Sedangkan aku di divisi lain pun juga alhamdulillah memiliki jabatan yang lumayan. Karena aku adalah orang yang dinilai kompetitif cekatan oleh atasanku. Singkat cerita, karena umur kami yang sudah sama-sama memasuki usia hampir 30 tahunan waktu itu, mungkin karena kami orang yang ambisius dalam pekerjaan, jadi ya nggak terlalu memikirkan pasangan. Dan kami sering dijodoh-jodohkan oleh rekan kami, dan akhirnya kami jatuh hati beneran. Rusli adalah sosok yang lelaki idaman menurutku. Dia berpenampilan menarik, royal, baik, selalunya dihormati oleh teman sejawatnya. Oke, aku pikir dengan model tersebut dia pantas untuk menjadi seorang suami. Dan Rusli pun mendekatiku dengan sangat baik. Dia selalu royal, sering memberikan hadiah, selalu perhatian, dan lain sebagainya. Gak perlu waktu lama, kami PDKT selama 5 bulan. Dan akhirnya kami pun menikah. Awal pernikahan, Rusli juga masih terlihat baik dan romantis. Namun beberapa bulan kemudian, sifat-sifat tak terduganya mulai muncul. Awalnya sifat mudah marah, mudah tersinggung yang hanya karena hal-hal kecil itu membuat aku kaget. Apa yang tidak sesuai dengan apa yang dia mau, dia selalunya kesal. Aku coba beri dia pengertian, akan tetapi seperti angin lalu saja dia tidak menanggapi apa yang aku katakan. Yang anehnya lagi, suatu hari itu kami jalan ke mall. Awalnya dia happy aja, kami ngobrol layaknya pasangan. Akan tetapi tiba-tiba hening, dan sifatnya berubah jadi dingin. Aku heran, apa yang salah sama aku? Apakah ada ucapanku yang salah? Tapi semakin aku tanya, dia semakin diam. Silent treatment gitu. Dan hal-hal seperti ini tidak sekali, melainkan sering. Tidak hanya itu, selama pernikahan kami, dia tidak pernah memberiku uang bulanan. Memang aku juga masih bekerja waktu itu, namun soal keuangan pokoknya dia terlalu tertutup. Sedangkan kebutuhan biaya rumah tangga dari uang gajiku saja. Aku pernah membicarakannya, akan tetapi dia malah marah dan tidak terima. Belum lagi jika dia ada masalah di kantor atau di luar, dia akan bersifat sangat dingin di rumah. Kadang kasihan kepada anak-anakku yang sering ingin mengajak ayahnya bermain. Namun ayahnya diam dan memberikan ekspresi wajah marah
sehingga anak-anakku harus aku bawa main ke ruang lain. Karena sering begini, anak-anakku jadi menjaga jarak dengan ayahnya. Nah, ini jika dia yang punya masalah. Tapi jika aku yang ada masalah, dia sama sekali nggak peduli. Dia anggap aku bisa menghadapi masalahku sendiri. Perhatian-perhatian saat dulu dia mendekati aku, itu semua hilang tak berbentuk. Suamiku juga selalu menekankan untuk aku tidak bercerita buruk tentang dia ataupun tentang rumah tangga kami. Dia bilang jangan rusak nama baik suami. Aku tahu dalam hukum agama Islam juga tidak boleh membicarakan tentang rumah tangga atau keluarga gitu ya. Akan tetapi ini lebih dia selalunya berbuat baik ke orang luar hanya ingin seperti dianggap. Dan aku tidak boleh merusak citranya di lingkungan perumahan kami maupun di kantornya. FYI, semenjak aku melahirkan anak kedua, aku sudah berhenti bekerja. Dan kalian tahu, dia tidak pernah memberiku uang. Memang untuk kebutuhan anak ataupun rumah tangga dia cukupi. Tapi untuk hal-hal di luar itu, kebutuhanku pribadi dia tidak pernah memberinya. Padahal dia selalunya ajak teman kantornya lunch dan dia traktir. Tapi ajak keluarga mungkin bisa dihitung jari. Aku kasihan sama anak-anakku yang selalunya merengek ingin jalan-jalan keluar. Tapi aku pun bingung harus berbuat bagaimana. Aku pernah ada rencana ingin jualan online, akan tetapi suamiku bilang bikin malu aja. Jadi aku pun bingung harus bagaimana. Rasanya ingin pisah aja dan menyelamatkan anak-anakku. Karena mentalnya pasti nggak baik-baik aja. Benar. Tapi kalian tahu, keluargaku sendiri pun nggak percaya kalau suamiku seperti itu. Karena memang suamiku jika di depan keluargaku sangat baik, santun dan hormat. Dan sering sekali kalau sedang berkunjung ke kampungku atau orang tuaku yang datang ke rumah kami, suamiku ajak kami makan bersama, jalan, semuanya dia bayarkan. Dan hal itulah yang akan dia ungkit kepadaku jika aku mempermasalahkan uang. Aku jadi bingung, apakah memang aku ini yang terlalu banyak menuntut? Atau suamiku yang pelit kepadaku? Aku jadi sering menyalahkan diri dan terpaksa bersabar. Tapi rasanya hati aku gak kuat menahan tekanan yang selalu suami aku berikan. Pernah suatu hari ketika suamiku sakit dan harus masuk rumah sakit. Di keadaan dia yang lemas dan lemah, dia terus menyalahkan aku. Akulah penyebab dia sakit, katanya. Aku sendiri bingung harus bersifat bagaimana. Sampailah terlintas dalam benakku, mati ajalah kau. Ups. Astagfirullah, aku tahu aku berdosa mendoakan suami sendiri mati. Tapi mentalku benar-benar hancur. Aku muak selalu harus memikirkan yang sesuai dengan keinginan dia. Aku selalu tertekan jika berbuat kesalahan sedikit aja, aku takut dia marah. Sedangkan amarahku, sedihku tidak ada yang peduli. 15 tahun bukan waktu yang sedikit. Dan aku nggak tahu sampai kapan harus menghadapi manusia seperti suamiku. Dari Maya bukan nama sebenarnya. Ini cerita yang benar-benar singkat ya, tapi ceritanya tuh benar-benar ini berisi banget loh teman-teman ya. Jadi kita akan bahas. Jadi kalau menurut aku dari ceritanya ini itu tuh mendeteksi ciri-ciri manusia NPD ya. Kita bahas apa sih sebenarnya NPD itu. Nah jadi teman-teman, aku tahu aku bukan yang berkualitas untuk membicarakan apa itu NPD, tapi aku udah mengumpulkan statement-statement dari dokter yang profesional, dari artikel-artikel yang terpercaya. Nah, jadi NPD itu adalah singkatan dari Narcissistic Personality Disorder. Gangguan kepribadian narsistik yaitu salah satu gangguan kepribadian yang ada di kelompok gangguan mental. Nah, kalian tahu, biasanya orang NPD ini disebabkan oleh genetik, yaitu keturunan, teman-teman. Ya, benar, keturunan. Jadi, orang-orang NPD ini dia tumbuh di lingkungan yang mungkin entah itu dari orang tuanya, entah itu dari lingkungannya itu yang memiliki juga dia NPD ini, teman-teman. Namanya juga anak kecil, pastinya dia mencontoh perilaku-perilaku orang dewasa di sekitarnya, entah itu dari orang tuanya atau dari kakaknya, pokoknya siapa yang ada di lingkungannya yang memiliki sifat NPD ini, dia bisa aja mencontoh. Yang kemudian disuburkan dengan trauma masa kecilnya seperti kekerasan fisik ataupun kekerasan seksual gitu ya, ataupun kekerasan dalam bentuk verbal. Nah, kemudian juga ternyata disebabkan oleh sensitifnya dia terhadap pola, suara, ataupun cahaya.
di masa kecilnya yang luput dari perhatian orang tuanya tersebut. Atau nih karena mungkin kurangnya hubungan baik dengan orang tuanya, sehingga dia memiliki rasa kurang kasih sayang atau perhatian, kemudian dia haus akan perhatian, haus akan kasih sayang gitu ya, sehingga waktu dia dewasa dia mencari hal-hal tersebut. Karena dia kurang kasih sayang dan perhatian di masa kecilnya, tentu ketika dia dewasa tentu saja dia ingin mewujudkan itu di usia dewasanya gitu ya teman-teman. Nah, mungkin kalian penasaran apa sih sebenarnya ciri-ciri dari NPD itu gitu ya. Jadi, ciri-ciri orang NPD itu, dia itu selalu merasa dirinya itu penting. Dan rasa pentingnya itu berlebihan ya teman-teman. Terus dia itu selalu merasa ingin dipuja oleh orang-orang di sekitar lingkungannya gitu ya. Selalunya ingin dia itu dihormati gitu loh, dianggap gitu ya. Yang kadang-kadang tuh sampai nggak make sense gitu loh sama apa yang dia lakuin. Nah, orang NPD itu juga selalu merasa kalau dirinya itu pantas untuk mendapatkan privilege, harus diperlakukan istimewa karena merasa dirinya itu ya beda dari yang lain gitu loh. Dia itu ya penting, dia itu ya yang paling hebat gitu. Pokoknya dia selalu merasa superior di atas orang-orang lainnya gitu. Jadi ya selalunya ingin diperlakukan spesial gitu ya teman-teman. Nah, kemudian orang NPD ini selalunya itu merasa kalau dirinya itu memiliki kelebihan. Dia selalu berimajinasi tentang dirinya sebagai pemeran utamanya gitu ya, pemeran utama yang penting dalam skenario, dalam pikirannya itu teman-teman. Kalau dirinya itu adalah seorang yang hebat, yang unggul gitu. Nah, kemudian ciri-ciri yang selanjutnya adalah dia itu cenderung meremehkan orang lain. Jadi dia tuh selalunya pilih-pilih teman, pilih-pilih kawan kerabatnya, dan selalunya merendahkan orang lain karena dia merasa dirinya itu di atas orang lain. Dia merasa kalau dirinya itu di level paling atas sedangkan orang lain itu di bawahnya. Jadi dia merasa berhak untuk meremehkan orang lain, membicarakan orang lain gitu ya. Nah, sifat-sifat yang seperti ini itu biasanya ya bisa dipahami oleh orang-orang yang unggul juga. Orang-orang NPD itu selalu merasa nggak level sama orang di bawahnya gitu ya, kamu seupai gitu ya. Jadi memang itulah perasaan-perasaan yang timbul dalam diri dan pikirannya itu teman-teman, sehingga ya dia selalu mementingkan dirinya sendiri gitu, nggak mementingkan orang lain. Kalau dia bertemu dengan orang yang dia anggap itu rendah gitu ya, atau memiliki kekurangan, dia tuh selalunya ya merendahkan orang tersebut. Rendahnya itu ya bener-bener nggak level sama dia gitu loh, berbeda sama dirinya dan nggak level untuk berteman sama dia. Kemudian ciri-ciri yang selanjutnya adalah sombong, suka pamer gitu ya. Kalau dia memiliki barang baru atau mungkin jabatan baru, dia tuh akan merasa dirinya itu semakin di level atas gitu, semakin harus dipuji, harus merasa dianggap, harus dia yang penting gitu. Dia akan sombong, terus dia akan pamer tuh ke orang-orang kalau dia itu sekarang punya jabatan ini, atau dia habis beli barang baru gitu kan, aku punya barang ini gitu, dan dia mengharapkan respon dari orang di sekitarnya itu wow gitu loh, harus mendapatkan respon bahwa dirinya itu keren gitu, hebat gitu ya. Nggak cuma jabatan atau dia memiliki barang baru, pokoknya dia tuh selalu merasa unggul, merasa hebat, memiliki pencapaian-pencapaian yang hebat. Pokoknya ngobrol sama orang kayak gitu tuh ngerasa kayak pegel juga ya telinga gitu, karena dia selalu menyombongkan dan memamerkan keunggulan dirinya. Jadi orang NPD itu memiliki fantasi yang amat luar biasa di pikirannya gitu ya teman-teman. Dia bisa tuh membayangkan kesuksesannya, kepintarannya, dilebih-lebihkan gitu di pikirannya. Nah, karena fantasi ini, dia akan rela menginjak orang lain demi dia itu bisa naik atau bisa unggul gitu ya teman-teman. Nah, ini yang paling bahaya karena orang NPD ini rasa empatinya itu sangat rendah, sehingga dia itu tega aja gitu mengorbankan orang di sekelilingnya demi untuk dia naik ke level setingkat lebih atas menurut dia. Ibaratnya nggak apa-apa deh nginjek orang lain, yang penting gue di atas gitu, yang penting gue berdiri tegak gitu ya. Dan mereka itu nggak peduli ya, entah itu keluarganya, pasangannya, orang terdekatnya, dia nggak peduli. Yang penting dirinya itu ya berdiri tegak gitu. Dia nggak peduli mengkorbankan, mengkambing hitamkan orang lain tuh dia nggak peduli gitu.
egonya tuh sangat besar gitu teman-teman. Dan kalau ada orang yang lebih hebat dari dia bakalan iri dan dia bakalan tuh ngajak orang-orang di sekelilingnya itu gitu ya, dia akan menjelek-jelekan orang tersebut untuk dia terlihat lebih hebat daripada orang tersebut gitu. Dia bakalan iri. Atau mungkin dia bakalan menceritakan sebaliknya gitu, menceritakan bahwa orang yang lebih unggul tadi itu sebenarnya cemburu sama dirinya, iri sama dirinya gitu kan. Pokoknya dia itu menggiring opini supaya orang-orang itu berada di pihaknya gitu, bukan di orang yang dia sirikin itu teman-teman. Pokoknya sifat manipulatifnya dia itu bener-bener udah halus banget deh teman-teman. Secara perilaku atau secara penampilan orang-orang NPD ini tentu aja dia akan lebih menonjolkan gitu ya teman-teman, karena kan dia ingin dianggap, ingin dihormatin gitu. Tentu aja penampilannya tuh harus keren gitu ya, penampilannya tuh harus yang rapi, dan dia itu pasti bakalan royal banget deh sama teman sejawatnya. Dia bakalan tuh yang sering traktir makan, ayo sini makan, aku traktir gitu, udah nggak apa-apa gitu kan. Nah dia itu melakukan hal tersebut supaya dia itu dianggap, supaya dia tuh di pikirannya itu, wah dia bakalan nganggap, wih si itu keren banget ya, si itu hebat banget ya, dia royal, dia baik, dia kaya gitu kan. Wah dia udah sukses ya, uangnya banyak, bisa traktir dan lain sebagainya gitu ya. Nah dibalik kebaikan-kebaikannya itu sebenarnya dia tuh lagi nanam budi teman-teman. Nanti kalau seandainya nih misalnya kalian ditraktir makan gitu kan, terus misalnya di kemudian hari gitu kan, ternyata kalian ada something wrong atau masalah gitu ya, nih orang NPD bakalan jelek-jelekin kamu gitu. Nggak tahu diri, kemarin udah gue traktir, kemarin gue udah baikin dia, dianya malah sekarang kayak gitu, emang kurang ajar tuh orang, dan lain sebagainya. Pokoknya omongan-omongannya kayak gitu teman-teman. Budi atau jasa yang dia tanamkan itu pasti akan diungkit-ungkit nanti ketika ada masalah yang datang. Nah tapi bahayanya nih teman-teman, orang NPD ini biasanya dia tuh royal sama orang-orang di luar aja, sedangkan sama keluarganya, sama istrinya dia tuh pelit. Nah yang kayak cerita yang si Maya dan Rusli tadi, dia sama istrinya itu ya pelit, dia perhitungan gitu ya, tapi ketika di luar dia baik banget, royal banget sama orang lain, karena dia kan butuh pencitraan dari orang lain, sedangkan sama istrinya dia nggak butuh pencitraan lagi gitu kan. Justru nih istrinya itu bisa aja dijadiin kambing hitam, dijadikan sebagai istilahnya itu kalau dia mau naik tuh sebagai tanjakannya dia gitu buat naik gitu teman-teman. Karena apa? Orang NPD ini dia kan mencari citra ya, otomatis istrinya ini ya juga harus mendukung citranya si NPD ini teman-teman. Nah maka dari itu istri seorang NPD ini biasanya sih orang hebat ya, karena orang NPD ini pasti mencari korbannya gitu ya, mencari pasangan itu pasti yang bisa menaikkan citranya juga gitu. Dah ketika dia menjadi istrinya, disitulah istrinya itu bakalan hancur gitu ya, bakalan dimanfaatkan sejadi-jadinya gitu, disedot tuh energinya gitu, bakalan untuk yang bener-bener untuk dia naik gitu loh. Intinya adalah kebaikan dari orang yang NPD itu nggak pernah tulus ya, nggak pernah tulus. Seorang NPD juga terbiasa berbohong. Nah orang NPD itu kalau berbohong tuh kayak napas teman-teman, kayak saking terbiasanya berbohong itu kayak napas aja, kayak nggak ada beban aja dia bohong gitu. Dia selalu berbohong, kemudian menutupinya dengan kebohongan-kebohongan lain gitu. Saking seringnya berbohong tuh sampai kayak kita nggak bisa bedain apakah dia bohong sama enggak tuh, sampai nggak bisa, saking luwesnya gitu dia bohongnya. Nah kalaupun kita udah ada bukti dia berbohong, dia itu tetap bisa ngelak gitu. Kalaupun dia udah pojok banget nih, nggak bisa ngelak gitu kan teman-teman, dia bakalan memberikan jurus terakhirnya yaitu manipulatif ya kan. Dia bakalan manipulatif nih, dia bakalan bilang ya gue kayak gini gara-gara kamu gitu. Dia akan membalikkan kesalahan itu kepada korbannya gitu. Dia nggak mau disalahkan, dia ngerasa kalau dirinya itu melakukan kesalahan karena orang lain gitu loh. Dia akan cari tuh kambing hitamnya supaya dia tetap berdiri tegak sebagai orang yang benar gitu. Kenapa dia kayak gitu? Karena kalian harus ingat ya, orang NPD itu adalah landasannya adalah dia
minim empati. Dia nggak punya empati, dia nggak ada rasa bersalah, dia punya ego yang sangat tinggi. Saking tingginya tuh dia nggak bisa ngeliat ke bawah orang lain gitu loh teman-teman. Nah kemudian orang NPD ini juga biasanya selalunya itu punya drama tuh teman-teman. Dia kalau nggak berdrama hidupnya tuh kayak kosong gitu loh. Pokoknya ya orang NPD ini aduh capek banget deh kalau ngadepin dia tuh. Banyak banget dramanya, terus dia juga nggak bisa disalahin lagi gitu kan. Kayak capek gitu loh berhubungan sama orang NPD ini. Itu kenapa NPD itu juga disebut vampir energi gitu, karena dia itu menyedot energi kita teman-teman. Kita tuh capek kalau ngadepin dia gitu kan. Nah kalau orang NPD ini udah berdrama gitu kan, terus orang lain meresponnya, nah respon dari korban-korbannya inilah yang menjadi bensin dia semangat hidup loh teman-teman. Aneh banget ya orang kayak gini, nyebelin banget gitu loh. Gerem deh. Orang NPD itu akan meminta maaf ketika di fase love bombing. Nah, biasanya nih ya, kalau seorang NPD lagi deketin seseorang korbannya gitu ya, ketika dia melakukan kesalahan, dia meminta maaf ya di fase itu teman-teman. Tapi ketika udah mendapatkan gitu ya, jangan harap dia meminta maaf. Dia akan kayak nggak ada masalah apa-apa gitu. Nah, di sini juga disebutin ya teman-teman, kalau ciri-ciri orang NPD itu adalah mudah marah, mudah tersinggung. Bener banget nih kayak cerita Maya dan Rusli tadi. Suaminya itu ya kalau diomongin sedikit tuh langsung marah yang meledak-meledak, langsung tersinggung gitu ya, nggak mau disalahin gitu. Nggak cuman kalau misalkan disalahin gitu atau punya masalah sama pasangannya ya, misalnya tuh dia itu marah dengan hal-hal kecil yang di luar batas gitu loh, di luar kemampuan manusia. Misalnya tuh panas atau hujan gitu ya, misalnya dia mau pergi terus panas banget gitu kan, dia bakalan marah yang kayak ih panas banget sih gitu. Padahal itu keadaan yang nggak bisa kita setel gitu kan, di luar ranah kita gitu ya. Atau tiba-tiba hujan terus gitu kan, dia pokoknya ngeluh terus. Nih orang-orang yang kayak gini nih orang yang termasuk dalam ciri-ciri NPD loh teman-teman gitu. Dia selalunya karena nggak sesuai sama keinginannya, nggak sesuai sama rencananya gitu ya, dia bakalan marah gitu. Dan marahnya ini membuat orang yang di sekitarnya itu terguras energinya gitu, mentalnya tuh jadi terganggu gara-gara kemarahannya ini gitu. Kita ngerasa kayak kalau dia marah tuh kayak langsung kayak aduh, apalagi kalau udah di istrinya gitu ya, langsung kayak gitu kan. Karena kan kalau kita jadi pasangannya itu kita harus menjaga perasaannya, moodinya gitu ya. Kita harus menjaga gimana kita nggak berbuat salah kecil aja itu bakalan jadi masalah besar gitu. Yang kayak Maya ceritakan tadi itu bener banget nih teman-teman. Nah, kebayangkan gimana capeknya menghadapi seorang NPD ini. Nah, orang NPD ini bisa aja itu di keluarga kalian, entah itu ayah, kakak gitu, atau mungkin pasangan gitu. Nah, itu atau mungkin teman kalian gitu yang merasa dirinya itu yang merasa permasalahannya itu paling penting, gak ada yang lebih penting dari dirinya gitu ya. Nah, jadi sebelum kalian nih terjebak dengan siklusnya orang NPD ini, kalian mendingan pahamin deh red flag yang dia berikan gitu. Nah, aku udah coba mengumpulkan nih red flag apa aja yang bisa mengidentifikasi seorang yang mengidap NPD ini ya teman-teman, yang pernah ada gitu. Nah, jadi orang NPD itu kan tadi ya dirinya itu nggak pernah merasa bersalah sedikit pun gitu ya. Ingat ya, seorang NPD itu adalah yang kurang empati. Jadi dia nggak mungkin ngerasa bersalah yang tulus gitu ya, nggak mungkin gitu. Nah, yang aku bilang tadi, ketika dia minta maaf pun itu adalah di fase love bombing, ketika dia ingin mendapatkan kamu sebagai korbannya. Kalian harus ingat itu ya teman-teman. Nah, misalnya nih kalian ketemu sama orang yang berciri-cirikan yang kelihatannya tuh baik banget, penampilannya oke gitu ya, jabatannya mungkin di perusahaannya tuh oke gitu. Karena ya teman-teman, orang-orang yang NPD ini biasanya jabatannya bagus karena kan dia itu pandai banget ngejilat atasannya. Kemudian dia juga rela gitu kan menginjek kawannya sendiri demi dia berdiri tegak untuk mencapai cita-citanya atau mencapai tujuannya untuk naik jabatan gitu ya. Jadi memang ya dia berpenampilan baik, punya jabatan bagus gitu ya. Tentu aja kita sebagai perempuan melihatnya ya ini kalau untuk jadi suami oke gitu kan. Tapi itu sebenarnya red flagnya juga loh teman-teman, yang harus kita waspadai juga. Kemudian kalau kalian mungkin ketemu sama calon pasangan gitu ya, yang kayak
baik banget, royal, sering ngasih hadiah gitu kan. Ya emang sih kayak kita seneng gitu kan dikasih hadiah gitu kan. Tapi ternyata ini adalah red flag. Ini aku udah pernah bahas di video waspadai sifat-sifat apa yang kelihatannya baik tapi ternyata harus diwaspadai di video aku yang ini nanti aku cantumin ya teman-teman di sini. Itu video bisa banget buat kalian yang mungkin lagi cari pasangan, PDKT gitu kan. Itu kalian coba deh nonton video itu supaya kalian gak terjebak nih sama orang-orang yang kayak gini nih, yang punya sifat yang kelihatannya baik tapi ternyata sifat baiknya itu harus diwaspadain gitu ya teman-teman. Nah biasanya orang-orang yang korbannya NPD itu adalah orang-orang yang empati gitu ya, orang-orang yang penuh empati, yang gak enakan gitu kan ya. Pastinya orang yang memiliki citra yang bagus juga untuk memupuk si NPD ini lebih bercitra gitu tentunya ya. Terus juga mungkin korbannya adalah orang yang diperebutkan banyak orang. Itu orang NPD itu pasti bakalan kayak menggebu-gebu untuk mendapatkannya itu teman-teman. Dia akan berlomba, akan menunjukkan atau akan mengeluarkan seluruh gairahnya, seluruh kemampuannya untuk mendapatkan orang tersebut. Orang yang kayak kembang desa gitu lah, yang kayak dikejar-kejar banyak orang, yang diimpikan banyak orang gitu kan. Kemudian dia seorang NPD ini bakalan yang kayak love bombing banget untuk mendapatkan kamu gitu yang menjadi korbannya gitu teman-teman. Karena ya itu akan menjadi bensinnya dia ketika dia udah mendapatkan kamu gitu kan. Dia akan mendapatkan citra yang baik, dia akan menyedot tuh seluruh energi kamu gitu untuk membangun energinya dia gitu. Sedangkan kamu sebagai korbannya gitu ya misalnya ya, itu bakalan kayak tersedot secara energinya, emosinya, mental kalian juga bakalan terganggu. Yang biasanya itu korban dari NPD itu bakalan mengalami anxiety gitu, mengalami kecemasan karena ya banyaknya tekanan dari pasangannya atau dari orang NPD di lingkungannya. Terus gimana ya cara menghadapi seorang NPD kalau udah terlanjur kita berpasangan atau ada orang NPD di lingkungan kita? Gimana dong caranya supaya dia berubah gitu ya? Apakah bisa berubah, teman-teman? Jawabannya bisa kalau dia mau dibawa ke psikolog atau ke psikiater. Tapi kebanyakan orang NPD itu dia nggak merasa kalau dirinya itu sakit mental gitu ya. Cara menghadapi orang NPD itu ya sabar. Kalau kalian masih tetap bertahan atau memutuskan tetap bertahan ya kalian harus sabar ya. Mbak Maya ya harus tetap sabar. Kalau tetap ingin bertahan itu 15 tahun lama banget sih. Pasti mentalnya udah tergerus banget sih ya ampun. Sabar banget sih, dia orang yang hebat tentunya ya teman-teman. Kita harus support dia. Semoga dia cepat mendapatkan solusi gitu kan. Mungkin suaminya mendapatkan hikmah ya kan, kita nggak pernah tahu ya. Hal-hal yang nggak disukain orang NPD itu ya karena dia selalunya ingin dianggap, dipuji, dihormatin gitu ya. Ya ketika orang lain melakukan hal yang sebaliknya tentu aja dia bakalan stres gitu ya. Depresi mungkin bahkan gitu. Nah itu mungkin jatuhnya ketika dia mungkin sudah berumur, sudah kehilangan powernya gitu ya, udah kehilangan powernya sehingga dia udah nggak bisa tuh yang kayak harus dipuji gitu. Dia udah nggak bisa royal gitu. Orang-orang di sekelilingnya udah nggak nganggep dia, nggak menghormati dia, bahkan mungkin mencemooh dia. Pokoknya nggak nganggep dia deh. Pasti orang NPD ini bakalan kayak wah, stres, depresi deh pasti. Karena ya kan itu ya energi dia ya. Karena kan itu dia bensinnya gitu. Nah, inilah yang mungkin akan menyadarkan dia nantinya ketika sudah berumur nanti. Tapi kita sebagai pasangannya gimana caranya menghadapi selama itu gitu. Apakah seumur hidup kita harus menghadapi seorang yang harus menunggu dia tua dulu gitu kan. Kayak ya pasti mungkin kayak Mbak Maya bilang tadi, mendoakan semoga suaminya meninggal gitu kan ya. Memang sih itu kayak berdosa, tapi kayaknya kalau kita di posisi dia juga mungkin kita bakalan mendoakan hal yang sama gitu kan. Karena ya capek gitu, 15 tahun woy menghadapi orang NPD. Capek sih. Dia nggak bisa bebas mengekspresikan dirinya. Dia akan selalu merasa tertekan, harus selalu mengerti apa yang diinginkan pasangannya, yang sesuai dengan pasangannya, mau di pasangannya gitu. Sedangkan dirinya ini
kan juga manusia yang punya perasaan, yang punya sedih, yang butuh perhatian juga gitu, butuh respon orang lain juga, tapi dia tidak mendapatkan dari pasangannya atau dari orang yang di sekelilingnya itu yang ternyata NPD gitu ya. Kemudian ketika mungkin kamu memutuskan untuk berpisah dengan orang NPD ini gitu ya, udah deh capek pokoknya pisah aja gitu ya, kalian harus siap menghadapi fase selanjutnya. Jangan pikir itu udah selesai ya, karena orang NPD ini mungkin ketika korbannya itu udah merasa kayak udah gak guna gitu lah, misalnya ya, kayak udah habis lah dia, udah disedot lah semuanya gitu, dari segi mungkin materi atau tenaganya, energinya gitu kan. Itu orang NPD bisa aja itu membuang kalian, mendiscard kalian itu, meninggalkan gitu aja, atau pilihan keduanya adalah kalian yang mendiscard dia dari kehidupan kalian ya. Kalian buang gitu kan. Meskipun kemudian orang NPD ini pasti akan memunculkan sifat manipulatifnya, yaitu jurus terakhirnya gitu ya. Dia akan bilang ke orang-orang kenapa berpisah gitu ya, alasan-alasan kenapa berpisah itu karena ya salahnya dari si korban gitu. Entah itu dia bakalan bilang ke orang-orang kalau korban inilah penyebab mereka berpisah gitu kan. Jadi inget ya, berita viral artis yang sekarang ini ya, kan dia nggak mau disalahin tuh gitu ya, tetap aja tuh salahnya si Ono si korbannya gitu ya. Kasihan banget sih pasti ya. Jadi dia bakalan menggiring opini tuh orang-orang di sekitarnya, keluarganya, bahwa dia itu berpisah karena si korban itu telah melakukan hal-hal yang bikin dia nggak suka, atau mungkin korbannya ya banyaklah alasan manipulatifnya, sehingga orang-orang itu ada di pihaknya, ada di pihak seorang NPD ini, sedangkan orang yang korbannya ini ya padahal dia korban tapi harus menerima itu gitu. Nah, jalan satu-satunya adalah udah, semakin kalian ladenin orang NPD ini, semakin panjang untuk urusan, semakin gede tuh masalah, karena ya dia nggak akan mungkin salah, menurut dia nggak salah gitu. Jadi mendingan ya, daripada kalian capek pikiran, perasaan, mental, udah kalian close deh tuh ya, udah nggak usah lagi berhubungan sama dia, terserah dia mau ngomong apa, yang penting kalian udah lepas. Kalian pasti akan merasakan kelegaan yang sangat luar biasa tentunya ya. Yang penting kalian fokus aja deh membangun kehidupan yang baru gitu ya, membangun diri kalian, potensi kalian, buktiin tuh sama orang tersebut, sama orang-orang yang ada di pihak dia, kalau kalian itu ya sebenarnya pantas berdiri tegak dari dulu. Kalau orang NPD itu nggak ada di atas kita, nginjek kita gitu loh. Ngomong sih gampang. Ngomong sih gampang, tapi membuktikannya tuh susah banget sih teman-teman. Oke, ini aku punya video referensi yang aku ambil dari media sosial. Jadi dia ini memiliki teman yang memiliki ciri-ciri NPD gitu ya. Dia bercerita kalau ada temennya itu selalunya merasa penting gitu ya. Kalian dengerin deh. Ini aku izin ya Mbak, izin state ya. Ini buat pelajaran buat temen-temen yang lainnya juga nih gitu. Kalian punya teman toksik sampai akhirnya kalian nge-cut off dia dari hidup kalian. I'll go first. Jadi gue dulu punya temen, bukan satu geng, satu geng zaman dulu. Terus udah gitu adalah salah satu di antara temen gue ini yang menurut gue hidupnya itu paling sempurna karena dia cantik banget. Bener. Terus kaya banget. Udah gitu pacarnya cakep banget. Udah menurut gue hidup dia sempurna sampai gue nge-save dia di HP gue itu namanya The Perfect Girl. Udah nih, cuman gue udah mulai nggak nyamannya. Ternyata lama-lama kita ketemanan tuh makin muncul nih sikap dia yang ternyata bosi banget karena dia banyak duit kali ya. Jadi kayak makin lama tuh kayak seenaknya, terus kalau misalnya ngomong seenaknya, nggak pakai disaring gitu loh. Nggak tahu tuh kalau kata-kata itu menyakiti orang lain. Udah gitu kalau misalnya nih kita janjian kumpul, terus jadwalnya tuh harus ngikutin yang dia bisa. Kalau misalnya dia nggak bisa, ya udah jangan kumpul. Pokoknya kumpul tuh kalau misalnya dia bisa baru semuanya kumpul gitu. Udah gitu seenaknya tuh dia tuh body shaming. Jadi dulu tuh gue gendut, dia cuma ngomong, ya kan makanya lu jangan gendut dong gitu, makanya lu gendut sih gitu. Temen gue juga salah satu dari
salah satu dari kita juga ada yang diomongin suka gendut gitu. Lu gendut sih gitu. Udah gitu tuh kayak, lu makan gak punya duit, yaudah sini gue bayarin. Ketawa. Walaupun endingnya selalu ketawa. Jadi menurut dia itu tuh bercanda kayak, lu makan gendut, Tapi lama-lama kayak gue sakit hati ya, Wak. Udah gitu kayak, ya udah gue tau lu gak punya duit, sini gue bayarin. Lu makan miskin. Kayak lama-lama, nyebelin juga nih orang gitu. Udah gitu dia juga nih kalau misalnya nih lagi ngumpul bareng-bareng, lagi ngumpul rame. Terus kalau misalnya dia lagi gak mood, lagi bad mood, misalnya lagi berantem nih sama cowoknya, itu bad moodnya dia bisa mempengaruhi satu tongkrongan. Bener-bener kayak jadi gak enak aja gitu suasananya kalau dia bad mood, entah marah-marah, entah yang gimana. Maksud gue punya temen juga, kalau misalnya sekarang nih temen-temen gue yang sekarang, kalau misalnya dia lagi punya masalah hidup, lagi bete, oke memang berasa, tapi lu gak usah ngerusak mood orang lain juga. Ya udah berusaha happy aja gitu, nggak usah kayak ini tuh pokoknya hidup dia tuh paling penting aja di antara yang lain. Pokoknya nggak ada yang lebih penting daripada masalah hidup dia. Sampai akhirnya tuh gue nge-cut off dia karena dia tuh ngomongin gue kayak jelek-jelekin gue waktu itu, dan akhirnya udah toksik, mau ngapain dipertahankan juga. Oke, teman-teman, itu dia salah satu video curhatan dari Mbak yang punya akun itu gitu ya, aku izin gitu. Dia berceritakan tentang temennya. Jadi kita bisa aja menemukan orang NPD ini di lingkungan kita, entah itu teman kita, ayah kita, suami kita gitu ya. Karena aku baca komentar-komentar di video-video yang membahas tentang NPD itu banyak banget yang mengalami itu gitu. Ada juga yang ayahnya NPD, ketika ayahnya meninggal tuh dia bakalan ngerasa lega gitu ya, yang harusnya sedih, tapi itu adalah rasa yang timbul ketika, ya gimana sih kalau ada nih misalnya kita andaikan nih kapas gitu ya, kemudian atau busa gitu ya, kemudian selalu mendapat tekanan gitu, terhimpit gitu kan, kemudian ketika tekanan itu hilang gitu ya, terus kita bisa bernafas lega gitu ya, bisa bernafas normal, itu kan sebuah perasaan yang timbul secara otomatis gitu. Bukan kita menyalahkan kok orang tuanya meninggal atau pasangan yang meninggal malah seneng sih atau malah merasa lega ya, tapi itu adalah perasaan yang normal muncul gitu ketika tekanan itu hilang gitu ya. Aku coba kasih lihat tuh komentar-komentar dari teman-teman gitu ya, yang ternyata banyak banget nih yang terjebak dalam lingkungan NPD, entah itu suaminya, entah itu ayahnya, lingkungannya, temennya gitu ya. Banyak banget teman-teman, dan aku yakin di antara kalian di luar sana tuh banyak banget yang mengalami ini, yang mungkin belum tahu apa itu sebenarnya NPD, belum tahu kenapa sih orang nih kayak gini, nyebelin banget deh, panas deh kuping gitu kan, atau panas deh hati gitu, capek deh ngadepin kamu gitu kan. Banyak banget mungkin di antara kalian yang merasakan hal tersebut, dan ternyata itu disebabkan oleh gangguan mental yang disebut dengan NPD gitu ya, yang kayak kita bahas tadi panjang lebar ya. Jadi sekarang kita simpulkan nih, sebenarnya NPD itu ciri-cirinya seperti apa ya, kita simpulkan nih. Jadi ya, orang yang mengidap NPD itu memiliki ciri-ciri yang pertama itu tadi sombong dan punya rasa superioritas amat tinggi, ya kan? Kemudian yang kedua adalah cenderung meremehkan atau merendahkan orang lain, benar. Kemudian yang ketiga adalah melebih-lebihkan dalam hal pencapaian diri. Yang keempat, memiliki kebutuhan untuk dipuji dan dikagumi, dihormati gitu. Kemudian yang kelima adalah perilaku arogan. Dan mungkin ciri-ciri yang lain juga masih banyak ya teman-teman, mungkin yang gak masuk dalam rangkuman aku gitu ya. Nah, red flag yang bisa nih kita pakai untuk mengidentifikasi seorang itu mengidap NPD gitu ya. Yang pertama adalah dia gak pernah merasa bersalah sedikit pun. Ingat ya, karena NPD itu rasa empatinya sangat rendah ya guys ya. Kemudian yang kedua adalah suka menelantarkan kamu, korbannya ya.
Misalnya nih kamu lagi sakit, lagi ada masalah, kamu lagi stres berat, dia ngilang, dia nggak akan ada di samping kamu. Misalnya kamu lagi nggak punya uang secara finansial, dia nggak akan ada di samping kamu guys, nggak akan ada. Dia bakalan ninggalin kamu gitu aja. Oke, yang ketiga, sering banget playing victim. Bener banget ya. Kalau ada masalah sama kamu ataupun salah sama orang lain, dia akan selalu memposisikan dirinya itu sebagai korban, sebagai orang yang benar gitu ya. Sekalipun dia udah bersifat jahat sama orang lain, dia akan merasa dirinya benar gitu. Orang lain yang salah, dia tetap benar, dan dia akan menggiring opini orang lain kalau untuk berada di pihaknya kalau dirinya itu ya adalah korban, adalah yang paling benar gitu. Kemudian yang keempat adalah suka banget berbohong ya. Sesering itu berbohong sampai bohong itu udah kayak bernafas gitu ya. Bahkan dia bisa berbohong buat hal-hal yang kecil, teman-teman. Hal-hal yang remeh-temeh pun dia akan berbohong. Kemudian yang kelima adalah mudah tersinggung, suka marah besar, mudah banget marah besar. Untuk hal-hal yang sepele pun dia bakalan marah gak jelas gitu ya. Atau masalah kecil yang dibesar-besarkan. Ada kesalahan kecil kemudian reaksinya itu yang kayak berlebihan gitu loh teman-teman. Kemudian yang keenam adalah suka tiba-tiba silent treatment. Pokoknya tanpa alasan yang jelas dia tiba-tiba bersifat dingin dan silent treatment. Sekalipun kalian lagi berdua nih, tiba-tiba silent treatment aja gitu. Ya kayak cerita si Maya sama si Rusli itu tadi. Maaf ya, yang namanya Rusli ini nama samaran kok. Yang ketujuh, suka banget menebar fitnah. Dia suka menebar rumor-rumor gak jelas ya, drama yang dia ciptakan itu tujuannya ya biar timbul konflik. Karena kalau ada drama, konflik ya itu dia bisa hidup gitu. Bensinnya dia itu ya konflik yang dia timbulkan itu gitu. Kalau misalnya nih ada masalah gitu kan, kalau kita runut-runut gitu, akar permasalahannya adalah dia, seorang NPD itu. Red flag yang ke-8 adalah ketika kamu dekat dengan orang NPD, kamu akan merasa capek, hopeless, drain gitu. Pokoknya seolah-olah semua yang terjadi adalah salah kamu. Padahal ya salahnya si narsistik itu tadi. Kemudian yang ke-9 adalah janji palsu. Semua yang dia katakan, semua yang dia janjikan itu omong kosong, dusta ya. Kemudian yang ke-10 adalah suka berdrama. Ya bener banget nih, konstan drama. Ya kalau kita berhubungan sama orang NPD, dia akan selalu hidup penuh drama. Drama queen, drama king ya. Yang kalau kita runut semuanya itu ya kembali lagi sama orang yang NPD itu tadi. Oke, itu dia teman-teman ciri-ciri red flag ya untuk mengidentifikasi orang itu mengidap NPD yang mungkin itu adalah pasangan kamu, orang tua kamu, kakak kamu, saudara kamu, atau bahkan teman kamu, atau mungkin diri kamu ya yang merasa nih ciri-cirinya ada yang aku sebutin. Mungkin kamu ngerasa, ih kayaknya itu aku deh gitu kan. Segera deh ya, segera kamu ke psikolog atau psikiater karena itu adalah gangguan mental. Bukan merendahkan, bukan bermaksud itu adalah sesuatu hal yang negatif. Justru itu adalah hal yang harus kita bantu untuk berobat gitu ya, untuk segera sembuh gitu, karena itu nggak bisa dibiarin, karena itu bakalan merugikan diri sendiri dan bahkan merugikan banyak orang di sekeliling kamu gitu loh ya. Mungkin buat kamu yang nonton di sini yang merasa ini ada nih ciri-cirinya sama dia, sama Ono gitu kan. Nah, kalian share deh ya video ini ke media sosial kalian gitu ya, supaya orang-orang yang memiliki ciri-ciri atau red flag tersebut itu ya menyadarinya gitu ya, segera sembuh gitu ya, segera normal, sehingga pun berkomunikasi atau bergaul sama lingkungannya tuh jadi enak gitu, nggak banyak drama, jadi kayak flawless gitu loh, enak gitu kan. Nggak ada dusta di antara kita, nggak ada yang merasa lebih dipentingkan, mentang-mentang dia yang punya masalah terus semuanya harus diam, jangan ada yang berisik, gue lagi bad mood nih, kan nggak bisa gitu, karena orang lain juga memiliki kepentingan yang lain, punya mood yang lain. Lo kalau lagi marah, punya masalah,
ya lo aja gitu, jangan menyebarkan energi negatif di lingkungan yang lain, jadi yang lainnya jadi harus ikutan diem, harus ikutan silent gitu kan. Ya kan itu nggak adil ya teman-teman ya, gitu sih. Nah, buat kalian nih yang udah nonton video ini sampai habis, thank you so much ya kan. Jangan lupa dong subscribe channel Jeritan Wanita, like, komen, dan aktifkan notifikasinya ya. Makasih kalau ada salah-salah kata, mohon maaf ya, mohon maaf sekali. Kalau buat kalian ini support dong Jeritan Wanita supaya berkembang, support aku supaya aku lebih semangat bikin videonya, karena akhir-akhir ini aku ngerasa kayak malesnya banyak ya, habis lebaran itu fokus membukin diri. Banyak banget tuh kendala pengen bikin video gitu kan, tapi kayak nanti deh ide di kepala tuh banyak banget gitu kan, tapi untuk take video itu susah banget teman-teman. Tuh makanya aku butuh support dari kalian ya, please ya, support aku. Oke, see you to the next video. Thank you, bye bye. Dok, gimana solusi bagi yang terlanjur menikah dengan seorang NPD, Narcissistic Personality Disorder, atau gangguan kepribadian narsisistik? Jika harus bertahan, apa tipsnya dok? Terima kasih. Oke, saya mau jawab ini ya, banyak banget yang minta dibahas tentang NPD. Pertama, ubah dulu ya konsep mindsetnya harus bertahan. Gak ada yang namanya harus bertahan, tapi kamu memilih untuk bertahan. Mungkin saat ini, mungkin karena berbagai alasan, tapi kamu memilih untuk bertahan. Kenapa kita harus mengubah dulu konsep mindsetnya? Karena ketika kamu merasa, aduh, gue harus bertahan nih, itu kamu jadinya pasif. Kamu gak punya kendali terhadap hidupmu, dan itu akan membuatmu merasa makin hopeless, worthless, useless ya, dan ya makin merasa down. Tapi ketika kamu punya konsep bahwa aku memilih untuk bertahan karena ada berbagai alasan, kamu jadi punya kendali, you have the power, you have the control over your life, ya. Dan kamu akan menjadi lebih siap dengan konsekuensinya. Oke, jadi memilih untuk bertahan dengan orang narcissistic personality disorder. Pertama, kita harus ingat bahwa yang namanya gangguan kepribadian itu nggak bisa kayak membaik, berubah sendiri kalau si orang yang NPD itu tidak berupaya ya untuk memperbaiki dirinya. Masalahnya kan mereka nggak merasa sakit, mereka nggak merasa ada gangguan, mereka nggak merasa butuh psikolog, psikiater. I'm fine, you're not fine, gitu kan kalau orang NPD. Jadi hilangkan harapan bahwa dia akan berubah gitu ya. Kadang-kadang masih suka ngarep gitu, kayak dia bakal berubah. Kalau dia nggak jalanin proses terapi, psikoterapi yang cukup panjang dengan psikolog atau psikiater, dia nggak akan berubah tuh ya. Jadi kamu perlu paham itu dulu. Kemudian memang butuh banyak kesabaran dalam arti dirimu mungkin akan dimanipulasi ya, mungkin akan dizolimi, nggak dikasih perhatian, nggak dapat empati, dia akan putar balik fakta gitu. Jadi memang butuh kesabaran tingkat tinggi untuk menghadapi orang seperti ini. Tapi ketika kamu tahu bahwa oke, saya memilih bertahan dalam satu rumah tangga atau pernikahan dengan orang NPD, ya supaya nggak banyak konflik ya, saya akan mencoba bertahan survive dengan tipe orang yang manipulatif, yang mau menang sendiri, yang egois, nggak ada empati, mikirin dirinya aja, nggak mikirin pasangannya atau anak-anaknya gitu. Kamu perlu siap dengan itu. Dan carilah bahagia dari sumber yang lain ya, bukan berarti sumber lain dari selingkuhan, enggak. Tapi misalnya dari anak-anak, dari karir, aktivitas sosial, dari hal-hal yang positif gitu yang lain. Karena mungkin kebahagiaan dari pasangan agak susah didapat. Ya, banyak banget yang curhat udah terjebak pernikahan dengan narsistik bahkan sampai puluhan tahun. Jadi kalau kamu nikah sama narsistik atau NPD, jangan expect mereka bakal berubah hanya karena cinta kasih kamu, kesabaran kamu sampai puluhan tahun. Kenapa? Karena mereka tidak punya kemampuan empati seperti manusia normal pada umumnya. Dia tidak mampu merasakan cinta kasih yang kamu berikan seperti yang kamu rasakan kalau kamu dapat perasaan cinta itu dari orang gitu kan. Jadi semakin beriring usianya waktu justru lebih parah kenarsistikannya, NPD-nya, bahkan semakin jahat kata-katanya, semakin jahat abusifnya, eksploitatifnya.
Jadi bisa dibilang sangat-sangat sulit untuk disembuhkan, apalagi kalau yang nyembuhin kamu seorang diri gitu ya, yang mana kamu bukan profesional. Kamu ajak ketemu profesional dan di treatment aja belum tentu sembuh, apalagi kamu yang tidak punya background profesional untuk menyembuhkan seorang NPD. Jadi cara terbaik untuk menghindari pernikahan dengan NPD atau narsistik adalah dengan mengamati red flag yang dia berikan sebelum pernikahan.